banyak orang tua yang karena kurang ilmu, yang diajarkan bukan kebaikan, kan gitu ya? Yang diajarkan bukan kebaikan, karena tadi ya, masih kurang ilmunya dalam membedakan mana yang baik dan buruk bagi anak-anaknya. Nah, ya. Maka kita coba lanjutkan. Baik, modul kedua. Nah, 2.1. Nah, ya. Jadi hari ini tidak ada ujian dulu, tapi nanti pertemuan selanjutnya langsung dari 1, 2, 3 ya. Nanti gampang. Udah 1 kali putus ya. 1.1 apa? Kewajiban ilmu. Apa hadisnya? Tolabul ilmi fardun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. 1.2 apa? Mengenal definisi pendidikan. Apa tuh? Menghantarkan atau menyampaikan sesuatu kepada kesempurnaannya setahap demi setahap. Nah, gitu ya. Jadi kita udah orang dewasa, belajar perlu diulang-ulang, ya, ulang-ulang, ya. Karena susah masuk dalam pembuat. Ya. 3 makna pendidikan: tarbiyah, takdim. Tarbiyah menumbuh kembangkan potensi kita. Tadi mengajarkan adab dan akhlak. Tadi mengajarkan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi anak juga perlu belajar ilmu pengetahuan. Nah, banyak orang tua yang hanya fokus di sini saja. Ilmu pengetahuan, terus disuruh belajar, beli buku, kursus matematika, kursus bahasa Inggris, kursus macam-macam lagi dan lain-lain. Bukannya nggak boleh, tapi nah yang ini juga harus seimbang. Nah, ini juga seimbang ya. Potensi fitrah itu mau kembangkan. Kemarin fitrah ada 8. Ada apa aja ya? Fitrah keimanan, fitrah belajar dan benar, fitrah bakat dan kepemimpinan, individualitas dan sosialitas, fitrah jasmani, estetika bahasa. Oke, perkembangan, sip, mantap. Ya. Kita lanjut ya. Gak ada masalah ya. Minggu ini baca, minggu depan udah gak baca lagi. Karena ujian. Oke. Tengah semester 2.1. Jadi mana nih yang lebih rajin, kita atau anak kita belajar ya? Awal dan akhir pengasuhan. Nah, awal dan akhir pengasuhan. Jadi pengasuhan, ya, kemana arah pengasuhan itu harus seiring sejalan dengan tujuan penciptaan, ya, dengan tujuan penciptaan, ya. Az-Zariyat ayat 56, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka inilah tujuan akhir dari pengasuhan. Azariyah, tujuan akhir pengasuhan. Jadi kan kita pengasuhan, kita ngasuh anak, kan ada tujuannya. Tujuannya apa? Agar anak tersebut menjadikan hidupnya fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu ya? Bukan beribadah kepada yang lain, bukan memohon pertolongan kepada selain Allah, gitu ya? Bukan beribadah kepada selain Allah, bukan fokus nyari duit, ibadahnya lupa, bukan. Tapi fokusnya ibadah baru yang lain-lain. Nah, gitu ya? Tujuan akhir pengasuhan untuk apa? Menekankan kepada anak bahwa hidup itu tujuannya, atau kita diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah untuk beribadah. Nah, ya. Nah, hari ini
di berbagai universitas. Berarti kalau universitas itu mahasiswa itu sudah melewati PAUD, Kober, TK, SD, SMP, SMA. Nah begitu mereka kuliah, ternyata banyak yang sholatnya belum 5 waktu. Subuh sholat, zuhur hilang, asar sholat, maghrib hilang, dan lain-lain. Itu sudah mahasiswa, kan begitu ya. Jadi kalau putra putri kita ketika sudah jadi mahasiswa, sholatnya belum benar, sudah berhasil atau belum pengasuhannya? Belum. Nah itu dia ya. Insya Allah putra putri ibu-ibu di sini mah udah soleh ya. Amin. Insya Allah amin ya. Namun kan tugas kita menyebarkan kepada yang lain, begitu kira-kira. Kita mengingatkan kepada yang lain. Ya. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nah itu tugas kita agar tidak termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Itu apa? Saling mengingatkan tentang kebenaran dan dengan sabar. Sobisok dengan kesabaran. Jadi kita mengingatkan kepada yang lain. Kenapa? Jangan-jangan anak kita di rumah sholatnya udah rajin, ketemu temannya jadi bodoh. Jadi menjadi TPPDC bukan hanya mensolehkan diri dan keluarga, namun juga lingkungan kita. Nah itu ya, itu yang paling penting. Karena kadang-kadang anak lebih lama sama teman. Habis maghrib keluar, mau kemana? Sholat. Pulang-pulang jam 9. Sholatnya mah cuma 20 menit di masjid, nongkrongnya 2 jam. Nah, kan kacau. Nah, artinya pengaruh dari nongkrong bisa lebih berbahaya. Jadi, it takes a village to raise a child. Jadi kita sama-sama mengingatkan, ya. Jadi tadi ada Azaria, ya. Ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Jadi ada diciptakan jin dan ada manusia, ya. Jadi bukan hanya manusia, jin juga diciptakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini seringkali kita lupa. Kadang banyak orang tua lebih rajin mengingatkan ngerjain PR daripada mengingatkan sholat. Nah, kan gitu. Udah kursus ini belum? Kursus bahasa Inggris gimana ujiannya? Matematika berapa nilainya? Tapi lupa mengingatkan sholat. Kan gitu ya. Nah, nanti di modul-modul selanjutnya kita akan bahas, ya, bahwa orang tua diperintahkan untuk memerintahkan anaknya sholat di umur 7 tahun dan boleh dipukul ketika belum sholat di umur 10 tahun. Nah, tapi nggak sekarang, nanti kita bahas, ya. Artinya apa? Ada perintah untuk memerintahkan anak sholat, ya. Maka dari 0 sampai 7 tahun, bagaimana anak mencintai agama, mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Al-Quran. Ini di sini nanti, ya. Sehingga umur 7 tahun sudah ingin sholat sendiri, gitu ya, tidak disuruh-suruh. Setelah 10 tahun sholatnya sudah rutin. Karena 10 tahun ini menuju 15 tahun. 15 tahun ini yang kita sebut dengan akhir balik. Nah, ya, kayak akhir balik. Ini yang pentingnya, ya, disebut dengan akhir balik. Akhir itu akalnya sudah dewasa, ya, sudah bisa berpikir jernih dan lain-lain. Balik itu biologisnya. Jadi akhir balik itu biologisnya. Badannya udah gede, kalau laki-laki udah ada jambul, ngomongnya udah berat, gitu ya. Yang sudah tumbuh bulu-bulu, ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan ya sudah menstruasi. Umur berapa anak-anak sekarang menstruasi? Makin tua atau makin muda? Makin muda. Makin muda. Nah itu ya. Nah ya, makin muda. Begitu sudah 15 tahun, ya, maka apa ini? Mereka sudah mukallaf namanya. Mukallaf artinya sudah
sudah menyandang amanah syariat, sudah harus menjalankan syariat agama seperti orang tuanya, gitu ya, seperti orang tuanya, ya. Jadi sudah wajib sholat, sudah wajib wudhu sebelum sholat, kalau sudah penghasilan sudah wajib zakat, sudah wajib puasa Ramadan dan lain-lain, ya. Sudah wajib mengerjakan ibadah wajib, ya. Apa ciri-ciri, apa pengertian wajib? Kalau dikerjakan sudah pahala, kalau tidak dikerjakan dosa. Maka ini tahap-tahap penting perkembangan anak. Insya Allah kita bahas di pekan ke depan. Bagaimana anak umur 15 tahun itu di dalam dirinya sudah muncul keinginan untuk sholat, sudah takut untuk meninggalkan sholat. Gitu kira-kira ya. Ini dia PR kita, ya. Di sini mereka belajar untuk merutinkan sholat. 15 tahun yang laki-laki sholatnya gimana? Di masjid, di masjid ya. Di masjid. Ini azan-azan, main game, azan-azan, main bola, yang lain-lain. Silahkan. Jadi ini PR kita, kan gitu ya, PR kita, ya. Dimulai dari keluarga kita, lalu ke village kita, ke kampung kita. Ini kita village Kineres. Nah, ya. Karena tadi pengaruh begitu kuat. Baik. Selanjutnya Al-Baqarah 156. Apa bunyinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ya. Kita semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu disadarkan pada putra-putri kita bahwa yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nanti di dunia ini selamanya harus sementara. Ya. Lebih lama nanti di akhirat atau di dunia? Di akhirat. Ya. Lebih lama di akhirat. Tapi apa yang kita lakukan di dunia ini menentukan. Nah, ini yang ditekankan pada awal dan akhir pengasuhan. Ujung pengasuhan itu harus sejalan dengan tujuan penciptaan manusia. Apa tujuan manusia diciptakan? Untuk beribadah hanya kepada Allah. Nah, gitu ya. Dari mana manusia ada atau lahir? Diciptakan oleh Allah. Dan akan kembali mana? Pada Allah. Ini kita sampaikan pada putra-putri kita. Gitu kan? Sehingga, nah, nanti mulai muncul kesadarannya. Jadi pengasuhan adalah menyiapkan anak sampai mereka akil balik, ya, sampai mereka akil balik. Zaman dulu akil dan balik itu cenderung hampir sama. Mereka menstruasi umur sekitar 14-13 tahun, ya. Dan kemudian akhirnya juga sudah tumbuh, sudah ada keinginan untuk sholat, beribadah dan lain-lain. Sekarang baliknya makin cepat, akhirnya makin lama. Nah, ini bahayanya. Jadi mereka badannya sudah besar, ya. Tanda-tanda seksualitas sudah muncul, ya. Bahkan keinginan, nah, ya, sebagai makhluk biologis sudah muncul, tapi akhirnya masih belum, ya. Pemikiran agamanya masih sedikit, pemahaman agamanya masih tipis, padahal keinginan biologisnya sudah tinggi. Ini yang berbahaya, ya. Maka pengasuhan adalah untuk menghantarkan anak-anak kita memasuki masa akhir balik dengan baik. Ya. Begitu 15 tahun sudah menyadari, oh saya sudah dewasa, sudah mukallaf, sudah harus melaksanakan perintah agama yang wajib. Nah, gitu ya. Ini dia. Jadi nanti menuju ke sini. Maka ada dua pembinaan anak nanti, 0 sampai 15 tahun dan 15 ke atas. Dari 15 ke atas tidak sholat sudah dicatat oleh malaikat. Nah, gitu ya. Jadi sangat berhati-hati. Baik, kita lanjutkan.
Nah, kita buka lagi 1.2. Kok 2? 2.1. Berapa? 2. Berarti tidak ada yang ngantuk. Luar biasa. Nah, ya. Jadi awal yang baik untuk menjadi tenaga pengasuhan ya. Jadi ada hadis kursi ya, hadis kursi ini kholaqtu ibadi hunafa ya, kullahum wa innahum atakumus sayatinu fastalathum an dinihim. Nah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya aku menciptakan para hambaku semuanya dalam keadaan hanif, atau condong atau cenderung kepada tauhid dan kebenaran. Dan sungguh kemudian para setan mendatangi mereka lalu memalingkan mereka dari agama mereka. Nah, jadi bayi lahir itu tidak kosong. Bayi lahir sudah dengan keadaan cenderung pada tauhid, cenderung mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, cenderung untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa? Ini kan bayi lahir sudah condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa ada anaknya sulit sholat gitu ya? Kenapa ada anak yang nggak mau sholat? Ya. Nah berarti yang salah di proses pengasuhan. Kalau ada anak nggak suka sholat atau sulit sekali disuruh sholat, maka tanda tanyanya adalah di proses pengasuhannya. Karena setiap bayi lahir sudah condong dalam keadaan hanif, sudah condong kepada tauhid, ya. Condong untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dia, ya. Jadi sebenarnya, ya, membuat anak menjadi soleh sama membuat anak menjadi nakal lebih mudah mana? Mendidik anak supaya jadi soleh atau supaya jadi nakal? Harusnya lebih mudah. Mendidik dia jadi anak soleh, ya. Kalau setiap kita berbuat kenakalan, ya, sebenarnya di hati ada keraguan-keraguan atau tidak? Ada gerenteng, ya. Apa teh namanya? Ada sesuatu dalam hati yang sebenarnya menolak, kalau itu kira-kira. Karena apa? Karena ini, ya. Ini benar atau enggak ya? Gitu ya. Ini kayaknya salah gitu ya. Tapi kemudian, nah itulah hati kita berbicara. Nah hati kita berbicara. Jadi sebenarnya Allah sudah memudahkan kita untuk mendidik putra putri kita menjadi soleh, kan gitu ya. Lebih mudah mendidik anak-anak menjadi soleh, ya. Karena apa? Karena hadis ini. Dalilnya, ini kholaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku menciptakan para hambaku semua dalam keadaan hanif, lebih condong, ya. Artinya sebenarnya mendidik anak untuk soleh itu sebenarnya lebih mudah, ya. Namun di sekitar kita tantangan begitu banyak. Nah, gitu ya. Tantangan begitu banyak. Kebanyakan nonton TV itu bikin anak makin soleh atau makin bandel. Kebanyakan nonton TikTok itu bikin anak makin soleh atau bandel. Nah, jadi sebenarnya anak itu sudah punya kecenderungan untuk soleh, namun godaan begitu banyak, godaan. Nah, godaan begitu banyak. Maka disinilah pentingnya tarbiyah, menumbuhkan fitrah. Fitrah kita adalah lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fitrah sejak lahir, ya. Kalau kita melakukan hal-hal yang buruk, sebenarnya hati itu ada konflik sedikit, ada gerak hati yang tidak ingin itu kan sebenarnya. Nah, maka inilah tarbiyah, menumbuh kembangkan fitrah keimanan. Fitrah keimanan, benih-benih keimanan ditumbuhkan, ya. Ini tugas orang tua, menumbuhkan fitrah keimanan, ya.
Jadi misalnya bapaknya lagi nonton bola di rumah, gitu, terus lalu azan. Alah, azan mereka kamu bisa teh, bisa, ya. Kira-kira ke anak bagus atau tidak? Iya. Masya Allah, azan, TV mati ya. Ayo deh kita ke masjid yuk. Belum begitu azan, oh azan sudah memanggil, Allah sudah memanggil kita untuk sholat, mati TV, bergerak wudhu. Anak akan melihat, kan begitu ya? Anak akan melihat. Jadi ini tantangan kita. Ini di rumah ayahnya sudah seperti itu misalnya. Alhamdulillah azan, yuk kita sholat yuk. Hentikan semua aktivitas, kita sholat dulu. Ya. Begitu sama temannya, ada cuek, azan lewat, maghrib masih nongkrong, belum sholat maghrib, tahu-tahu udah isya. Nah ini anak bukan hanya hidup di rumah, tapi juga di lingkungannya. Maka it takes a village to raise. Nah, dan apa indahnya fokus pada pengasuhan. Nah, ini bahasa Inggris selanjutnya. Raise your child. Ini sama dengan raise yourself. Kalau rice cooker itu belum rice. Nah, masak rice cooker mematangkan nasi, mematangkan putra putri kita. Rice your child, rice yourself. Nah, ini status kita siang ini. Status kita siang ini. Gitu. Nanti yang baca status kita pada ini. Status masyarakat itu ayah naon. Ini membesarkan anak, menumbuh kembangkan anak, sejatinya adalah menumbuh kembangkan diri kita sendiri. Maka kalau kita mendidik anak, sebenarnya adalah kita juga mendidik diri kita sendiri. Ya, menguatkan anak sebenarnya kita juga menguatkan diri kita sendiri. Menguatkan keimanan anak berarti kita sedang menguatkan keimanan kita sendiri. Raise your child, raise yourself. Ya, karena ku anfusakum wa ahlikum naro. Siapa yang dijaga duluan? Siapa yang dijaga duluan? Diri kita. Jagalah dirimu dan keluargamu. Ya. Gimana jaga dirimunya, diri kita dengan cara raise your child. Karena raise your child sebenarnya adalah raise yourself. Nah, ini dia. Aman? 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 Apa tadi artinya? Mengembangkan anak kita adalah juga mengembangkan diri kita. Nah, ya. Mengembangkan. Jadi karena kita kedua nih yang harus dijaga nih. Tadi di sini ya, ini amanah orang tua. Oke. Wah, usahaku jagalah dirimu dulu. Maka mengajarkan anak kesolehan dan lain-lain dalam upaya kita juga menjaga diri kita sendiri. Ya. Karena kepada anak kita mencontohkan. Berharap anak rajin sholat, maka kitanya harus rajin sholat juga. Jadi masih banyak orang tua teh nyuruh anaknya ke masjid, bari malahnya di banyak di bawah bapak, tetap ngerokok, tetap di rumah, di teras rumah, cok jangan ke masjid jangan, kita azan. Tapi dia sendiri di rumah. Nah, kan repot. Padahal anfusakum wa ahlikum naro. Nah, makanya raise your child, raise your child. Nah, ini. Ya, ya. Dan ingat, lebih mudah menjadikan anak soleh
dibandingkan mendidik dia menjadi anak-anak, karena lebih sesuai dengan kita, ya. Namun hari ini godaan begitu luar biasa, ya. Apa buktinya bahwa godaan itu ada? Kita kembali ke hadis ini. Ini khalaqtu ibadi hunafa kullahum wa innahum atasumus sayatinu fastalatkum an dinihim. Sesungguhnya aku menciptakan para hambaku semua dalam keadaan hanif, dan sungguh kemudian para setan. Siapa yang mengganggu manusia? Setan. Siapa musuh kita? Setan. Ya. Musuh kita adalah setan, ya. Mendatangi mereka lalu memalingkan mereka dari agama mereka, ya. Nah, jadi orang tua pengasuhan adalah memperkuat benteng anak-anak. Kan kalau mau perang, supaya tidak kena senjata lawan, pakai benteng, pakai perisai. Nah, pakai perisai, pakai baju besi untuk menghadapi musuh. Siapa musuh manusia? Setan. Nah, itu dia, ya. Jadi, nah, sini ya. Pengasuhan adalah upaya menguatkan pertahanan anak melawan godaan kita. Nah, ya, melawan godaan kita. Jangan sampai begitu jauh dari kita, dia mudah tergoda. Kalau ada kita, dia nurut, patuh. Begitu sudah jauh dari kita, ternyata tadi, karena survei membuktikan para mahasiswa Indonesia hari ini ternyata sholatnya masih bolong-bolong, ya. Jadi pengasuhan adalah upaya menguatkan pertahanan anak melawan godaan setan. Nah, Allah sudah menghanifkan, mencondongkan bayi-bayi putra putri kita kepada tauhid. Namun, wa innahum atasumus sayatinu fastalatum an-dinihim. Para setan mendatangi mereka lalu memalingkan mereka dari agama mereka. Jadi setan tidak berhenti menggoda. Nah ini dia. Modul 2. Ada yang mau mencoba menjelaskan kembali modul 2? Berdiri di sini. Ada yang mau coba? Baca juga boleh, ya. Semakin kita ulang-ulang, semakin kita paham, semakin kita kuat.